Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ainur Rohmah dengan NIM 1908106155, Nur Sahid dengan NIM 1908106163, Sinta Novia Harunisa dengan NIM 1908106164, dan Umayyah Mitahul Janah dengan NIM 1908106158. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi transpirasi. Berikut ini merupakan subbab materi pokok yang akan dijelaskan oleh kelompok 1. Yang pertama, pengertian transpirasi, dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi transpirasi akan dijelaskan oleh saudari Ainur Rohmah. Yang ketiga, yaitu mekanisme transpirasi akan dijelaskan oleh saudari Sinta Novia. Yang keempat, yaitu manfaat transpirasi akan dijelaskan oleh saudara Nur Sahid. Dan yang kelima, yaitu adaptasi tanaman terhadap kekurangan air akan dijelaskan oleh saudari Umayyah Mitahul Janah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rohmah dengan NIM 1908106155 dari kelompok 1 Fisiologi Tumbuhan akan menerangkan atau menjelaskan mengenai pengertian transpirasi dan faktor yang mempengaruhi transpirasi. Pengertian transpirasi menurut bahasa yaitu dibagi menjadi dua kata. Trans yang berarti melintasi dan spirer yang berarti mengisap. Transpirasi tumbuhan adalah suatu proses penguapan atau pelepasan uap air pada tumbuhan melalui stomata, kutikula, dan lentisel. Transpirasi merupakan bagian dari siklus air, yakni hilangnya uap air dari bagian tanaman atau mirip dengan berkeringat. Transpirasi terutama terjadi pada daun, tetapi dapat terjadi juga di batang, di akar, dan juga di bunga. Proses transpirasi pada dasarnya sama dengan proses fisika yang terlibat dalam penguapan air dari permukaan bebas. Dinding mesofil yang basah yang dibatasi dengan ruang antar sel daun merupakan permukaan penguapan. Konsentrasi uap air dalam ruang antar sel biasanya lebih besar daripada udara luar. Manakala stomata terbuka, lebih banyak molekul air yang akan keluar dari daun melalui stomata dibandingkan dengan jumlah yang masuk per satuan waktu. Dengan demikian, tumbuhan tersebut akan kehilangan air. Proses penguapan air dari sel mesofil daun disebut dengan proses tarikan transpirasi. Selama akar terus-menerus menyerap air dari dalam tanah dan transpirasi terus terjadi, air akan terus dapat diangkat atau diangkut ke bagian atas sebuah tanaman. Proses transpirasi ini selain mengakibatkan penarikan air melawan gaya gravitasi bumi, juga dapat mendinginkan tanaman yang terus-menerus berada di bawah sinar matahari. Mereka tidak akan mudah mati karena terbakar oleh teriknya panas matahari karena melalui proses transpirasi terjadi penguapan air dan penguapan akan membantu menurunkan suhu tanaman. Selain itu, melalui proses transpirasi, tanaman juga akan terus mendapatkan air yang cukup untuk melakukan fotosintesis agar keberlangsungan hidup tanaman dapat terus terjadi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi transpirasi. Faktor yang mempengaruhi transpirasi itu ada dua macam, yang satu faktor dalam, yang dua faktor luar. Faktor dalam diantaranya yaitu penutupan stomata. Sebagian besar transpirasi terjadi melalui stomata karena kutikula secara relatif tidak tembus air, dan hanya sedikit transpirasi yang terjadi apabila stomata tertutup. Kemudian, jumlah dan ukuran stomata. Jumlah dan ukuran stomata mempunyai pengaruh yang lebih sedikit terhadap transpirasi total daripada pembukaan dan penutupan stomata. Kemudian, jumlah daun. Makin luas daerah permukaan daun, maka makin besar transpirasi. Kemudian, penggulungan atau pelipatan daun. Banyak tanaman mempunyai mekanisme dalam daun yang menguntungkan penguapan transpirasi apabila persediaan air terbatas. Hal itu dapat berupa penggulungan daun ataupun pelipatan daun. Kemudian, kedalaman dan proliferasi akar. Ketersediaan dan pengambilan kelembapan tanah oleh tanaman budidaya sangat tergantung pada kedalaman dan proliferasi akar.
Perakaran yang lebih dalam meningkatkan ketersediaan air, dan proliferasi akar meningkatkan pengambilan air dari suatu satuan volume tanah sebelum terjadi pelayuan permanen. Faktor luar diantaranya yaitu sinar matahari. Sinar matahari dapat menyebabkan membukanya stoma dan gelap menyebabkan tertutupnya stoma. Artinya semakin banyak sinar matahari maka semakin giat transpirasi. Kemudian temperatur. Temperatur merupakan faktor lingkungan terpenting yang mempengaruhi transpirasi yang ada dalam keadaan turgor pada saat tumbuhan dalam keadaan turgor. Dan kebasahan udara atau kelembaban udara. Pada hari cerah, udara tidak banyak mengandung uap air. Di dalam keadaan yang demikian, tekanan uap di dalam daun jauh lebih tinggi daripada tekanan uap di luar daun. Atau dengan kata lain, ruang di dalam daun lebih kenyang akan uap air daripada di luar daun. Jadi molekul-molekul air berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Atau dapat disimpulkan, udara yang basah menghambat transpirasi, sedangkan udara yang kering melancarkan transpirasi. Kemudian selanjutnya ada angin. Pada umumnya, angin yang sedang menambah kegiatan transpirasi karena angin membawa pindah uap air yang bertimbun-timbun dekat stoma. Dengan demikian, maka uap yang masih ada di dalam daun kemudian mendapat kesempatan untuk difusi keluar. Dapat disimpulkan bahwa angin cenderung untuk meningkatkan laju transpirasi, baik di dalam naungan atau cahaya melalui penyapuan uap air. Kemudian yang terakhir yaitu kedalaman air dalam tanah. Air di dalam tanah ialah satu-satunya sumber yang pokok, di mana akar-akar tanaman mendapatkan air yang dibutuhkannya. Tersedianya air di dalam tanah adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi laju transpirasi. Apabila kondisi air tanah sedikit sehingga penyediaan air ke sel-sel mesofil terhambat, maka laju transpirasi akan menurun. Perkenalkan, saya Sinta Novia Khairunisa dengan NIM 19081061664 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme transpirasi. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu mekanisme transpirasi dan bagaimana prosesnya? Mekanisme transpirasi dimulai dengan penguapan air oleh sel-sel mesofil ke rongga antar sel yang berada di dalam daun. Penguapan air ke rongga antar sel akan terus berlangsung selama rongga antar sel belum jenuh dengan uap air. Sel-sel yang menguapkan airnya ke rongga antar sel tentu akan mengalami kekurangan air, sehingga potensi airnya akan menurun. Uap air yang terkumpul dalam rongga antar sel akan tetap berada di dalam rongga antar sel tersebut selama stomata pada epidermis daun tidak membuka. Apabila stomata membuka, maka akan ada penghubung antara rongga antar sel dengan atmosfer. Kalau tekanan uap air di atmosfer lebih rendah dari rongga antar sel, maka uap air dari rongga antar sel akan keluar dari atmosfer dan prosesnya disebut transpirasi. Jadi, syarat utama untuk berlangsungnya transpirasi adalah adanya penguapan air di dalam daun dan terbukanya stomata. Selanjutnya, mekanisme transportasi yang terjadi pada tumbuhan terdiri atas pengangkutan air dan mineral ke daun untuk bahan proses fotosintesis dan pendistribusian hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Proses yang pertama yaitu pengangkutan air dan mineral. Proses ini dimulai dari akar menuju ke daun untuk digunakan sebagai bahan fotosintesis. Pengangkutan air dan garam mineral ini dapat berlangsung secara ekstravaskuler dan intravaskuler. Jika air tanah telah diserap oleh rambut akar, selanjutnya akan diangkut ke daun melalui pembuluh kayu atau xilem untuk digunakan sebagai bahan dari fotosintesis. Pada saat ini, air yang bergerak secara vertikal ke atas dengan melawan gravitasi dibantu dengan daya kapilaritas, yaitu pembuluh xilem yang terdapat pada tumbuhan dianggap sebagai pipa kapiler. Air akan naik melalui pembuluh kayu sebagai akibat dari gaya adhesi antara dinding pembuluh kayu dengan molekul air.
Selain itu, ada daya tekan akar. Daya tekan akar ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi air antara air tanah dengan cairan pada saluran silem. Konsentrasi air tanah tinggi sehingga terjadi osmosis ke dalam sel. Jaringan akar akan menyerap semakin banyak air dan mineral. Karena air dalam akar bertambah, tekanan pun bertambah dan memaksa air masuk ke dalam silem dan naik ke batang dan daun. Selanjutnya ada daya isap daun. Terjadinya pergerakan air dari akar ke daun melalui silem. Adanya penguapan melalui daun menyebabkan aliran air dari bawah ke atas, dan kemampuan inilah yang disebut dengan daya isap daun. Selanjutnya ada pengaruh sel-sel yang hidup. Teori vital menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat terlaksana karena adanya sel-sel yang hidup yang ada di sekitar silem, seperti sel-sel parenkim dan jari-jari ampulur. Proses yang kedua yaitu pengangkutan hasil fotosintesis. Proses pengangkutan bahan makanan dalam tumbuhan dikenal dengan translokasi. Translokasi ini merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanannya ke bagian lain tumbuhan yang memerlukannya. Jaringan pembuluh yang bertugas mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan adalah flum atau pembuluh tapi. Selanjutnya, mekanisme kerja stomata, membuka dan menutupnya stomata. Masing-masing stomata diapit oleh sel penjaga yang berbentuk seperti ginjal pada tumbuhan dikotil dan berbentuk seperti halter pada tumbuhan monokotil. Stomata akan membuka jika tekanan turgor kedua sel penjaga meningkat dan akan menutup apabila tekanan turgornya rendah. Peningkatan tekanan turgor sel penjaga disebabkan oleh masuknya air ke dalam sel penjaga tersebut. Pada saat turgor sel penutup tinggi, maka dinding sel penutup yang berhadapan pada celah stomata akan tertarik ke belakang, sehingga celah menjadi terbuka. Naiknya turgor ini disebabkan adanya air yang mengalir dari sel tetangga yang masuk ke sel penutup, sehingga sel tetangga ini mengalami kekurangan air dan selnya sedikit mengkerut dan akan menarik sel penutup ke belakang. Sebaliknya, pada waktu tekanan turgor turun yang disebabkan oleh kembalinya air dari sel penutup ke sel tetangganya, sel tetangga akan mengembang dan mendorong sel penutup ke depan, sehingga akhirnya stomatanya tertutup. Hal ini dapat disimpulkan bahwa membuka dan menutupnya stomata ditentukan oleh turgor yang terjadi pada cord cell. Selanjutnya yaitu jenis-jenis transpirasi yang terdiri dari 3, transpirasi kutikula, transpirasi stomata, dan transpirasi lentisel. Transpirasi kutikula adalah evaporasi air yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis. Kutikula daun secara relatif tidak tembus air, dan pada sebagian besar jenis tumbuhan, transpirasi kutikula ini hanya sebesar 10%. Karena itu, sebagian besar air yang hilang terjadi melalui stomata. Yang kedua, ada transpirasi stomata. Sel-sel mesofil daun tidak tersusun rapat, tetapi di antara sel-sel tersebut terdapat ruang-ruang udara yang dikelilingi oleh dinding-dinding sel mesofil yang jenuh air. Air menguap dari dinding-dinding basah ini ke ruang-ruang antar sel, dan uap air kemudian berdifusi melalui stomata dari ruang-ruang antar sel ke atmosfer di luar. Dan yang ketiga yaitu transpirasi lentisel. Transpirasi lentisel ini terjadi pada daerah kulit kayu yang berisi sel-sel, dan uap air yang hilang melalui jaringan ini hanya sebesar 0,1%. Cukup sekian penjelasan mengenai mekanisme transpirasi. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sahid dengan NIM 1908106163. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai manfaat transpirasi. Namun sebelum kita membahas mengenai manfaat transpirasi, kita ulas kembali mengenai pengertian transpirasi itu sendiri.
Transpirasi merupakan suatu proses penguapan atau pelepasan uap air pada tumbuhan melalui stomata, kutikula, dan lentisel. Manfaat transpirasi. Manfaat transpirasi menurut Arif Budi Setiawan dalam jurnal Silviculture Tropika pada tahun 2015 yaitu memiliki beberapa manfaat baik itu untuk tumbuhan sendiri maupun bagi lingkungannya. Manfaat transpirasi bagi tumbuhan yang pertama yaitu menjaga suhu pada daun agar tetap stabil. Dengan adanya proses transpirasi, maka proses pengeluaran atau siklus udara pada tubuh tumbuhan akan tetap terjaga, sehingga suhu udara pada tubuh tumbuhan akan tetap stabil. Yang kedua yaitu meningkatkan atau memacu penyerapan mineral yang masuk ke dalam tubuh tumbuhan bersamaan dengan penyerapan air. Dengan adanya proses transpirasi ini, maka kebutuhan air dalam tubuh tumbuhan akan terpenuhi karena dengan adanya proses transpirasi, maka tumbuhan akan memacu atau menyerap zat hara air dari dalam tanah untuk kebutuhan fotosintesis untuk membuang kelebihan air yang tidak digunakan lagi pada tubuh tumbuhan. Dengan adanya proses transpirasi, maka zat sisa atau zat lebih yang berupa air akan dikeluarkan oleh tubuh tumbuhan melalui proses metabolisme. Dan yang keempat yaitu mencegah dehidrasi pada tubuh tumbuhan. Selanjutnya yaitu manfaat transpirasi bagi lingkungan. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan adanya proses transpirasi tumbuhan, maka keseimbangan lingkungan pun akan tetap terjaga. Karena melalui proses inilah daur ulang oksigen dan karbon dioksida akan tetap terjadi. Yang kedua yaitu menyediakan sumber oksigen, karena dengan adanya proses transpirasi maka akan terjadi fotosintesis yang memproduksi oksigen. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan ekosistem, dan yang keempat yaitu menjadi sumber cadangan air tanah. Halo teman-teman, saya Umay Tahuljana dengan NIM 1908-106158 selaku pemateri keempat dari kelompok pertama dengan materi adaptasi tanaman terhadap kekurangan atau defisit air. Selama siklus hidup tanaman, mulai dari perkecambahan sampai panen, selalu membutuhkan air. Tidak satupun proses dari pertumbuhan tumbuhan yang terbebas dari air. Besarnya kebutuhan air setiap fase pertumbuhan itu berbeda-beda atau tidak sama, tergantung oleh proses fisiologis, morfologis, ataupun kombinasi dari kedua faktor tersebut. Adaptasi yang kedua yaitu adaptasi anatomis. Sebagai contoh, tanaman rumput yang memiliki anatomi yang spesifik dapat mengikat CO2. Stomata tanaman menutup di siang hari untuk mengurangi kehilangan air akibat transpirasi. Kemudian adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi biokimia. Adaptasi biokimia bertujuan untuk melindungi sel-sel dan jaringan dari kerusakan dan kematian selama keadaan kering yang berat. Contohnya, biji-biji dari spesies ephemeral mendukung atau mengandung cukup air untuk perkecambahannya. Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa stres air yang ringan sekalipun pada suatu tanaman dapat mengakibatkan suatu pengurangan laju pertumbuhan dan gangguan beberapa proses metabolisme. Kekurangan air menurunkan perkembangan vegetatif dan hasil panen dengan cara mengurangi pengembangan daun dan penurunan fotosintesis daun yang berakibat pada menurunnya fotosintesis tanjung. Sekian dari kelompok kami, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.